Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Jadi banyak yang mengira berjualan online itu mudah, ya. Dia coba posting sana sini di Facebook, di WhatsApp, Instagram. 1 minggu dia masih semangat. Minggu kedua mungkin masih semangat, dan minggu ketiga itu mulai pudar. Ada apa? Ternyata dagangannya sepi. Mungkin kalian teman-teman pernah mengalami hal seperti ini ketika kalian menggebu-gebu ingin mendapatkan uang, ingin melihat dari teman-teman yang sudah berhasil berjualan online. Jadi kalian coba-coba mau meniru seperti mereka, lalu kalian mikir coba cari apa yang harus dijual. Lalu misalnya kalian mencari baju ya untuk dijual, lalu kalian ambil dari grosiran, lalu kalian jual ya di online, kan posting misalnya 10 status, banyak itu berderet-deret, ada baju ini, baju itu dengan harga-harga yang sudah tertera. Namun kenyataannya yang kita posting itu sepi. Walaupun ada yang beli, hanya 1 atau 2 orang. Apa penyebabnya? Ada apa dan mengapa dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi simak terus sampai tuntas video ini, semoga bermanfaat. Jadi penyebab utamanya itu karena tergiur keuntungan yang banyak. Ya, jadi dia tidak tahu teknik-tekniknya, dia memikir bahwa berjualan online itu banyak untungnya. Jadi dia mikir dengan memposting dia akan mendapatkan banyak customer. Ternyata itu kesalahan fatal. Jadi di sini kita ada tips dan triknya, cara mengatasi dagangan online kita yang sepi, ya, dan laku ya secara perlahan, dan bisa-bisa kalian akan selalu dapat order setiap hari. Jadi begini teman-teman, ketika kita berjualan sesuatu ya, online maupun tidak online ya, tapi di sini kita bahas yang online ya. Yang pertama-tama itu kita utamakan itu uang. Itu memang penting sih karena tujuan berdagang uang, tapi untuk mendukung keberlangsungan dagangan kalian, yang pertama itu adalah hobi. Nah, hobi kalian itu hobinya apa? Kalian hobi seni, kalian bisa jual alat-alat seni yang kalian bisa mungkin memproduksinya secara manual sendiri dengan modal-modal kecil tanpa harus membeli ke tempat yang grosirannya, sehingga kalau itu tidak laku jadi kecil kemungkinan ruginya itu loh. Atau misalnya kalian hobi memancing ya, kalian bisa menjual alat-alat pancing secara online ya. Atau juga kalian hobi bercocok tanam, kalian bisa jual tanaman hias dan tanaman apa seperti itu yang menghasilkannya. Pokoknya dari hobi, yang utama itu dari hobi teman-teman, sehingga ketika kita sepi orderan, kita tetap semangat karena itu hobi kita loh. Nanti satu saat kalau usaha kita itu berasal dari hobi, itu pasti akan berkembang teman-teman ya. Oke, yang kedua itu teman-teman yang harus perhatikan itu kualitas produk ya. Jadi sebanyak apapun kalian memosting ya, kemanapun anda memosting, Facebook, WhatsApp, Instagram ya, kalau produk anda itu ada yang cacat, bahkan anda menipu ya, kalian bilang ini bagus, setelah diterima barangnya kurang bagus, itu akan mencacatkan nama kalian ya. Jadi utamakan produk yang bagus, yang berkualitas, namun harga standar ya, harga bersaing. Kalau mau kalian bisa memikat customer dengan cara
diskonnya, namun dengan cara pembelian yang banyak kalian bisa kasih diskon sehingga mereka akan merekomendasikan tempat kalian. Oh di situ loh, kalau kita beli 5 bisa dapat satu loh. Oh di situ loh, ini loh, itu loh. Jadi ketika kita mau menjual sesuatu lewat online, kita tuh harus punya keunggulan dalam suatu uh, barang yang kita jual. Keunggulannya itu apa loh, ciri khasnya itu apa loh, sehingga orang akan merekomendasikan barang kita ke teman-teman lainnya. Oke, yang ke selanjutnya ya, cara agar mengatasi sepinya dagangan online kita. Yang ketiga ini biasanya kita dari sifat ya, dari sifat. Terkadang kita ada loh mendapatkan itu orang yang berjualan online tapi agak cuek loh. Kita tanya ini dia marah teman-teman. Nah, itu keramahan terhadap customer itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi ketika ada mendapatkan mungkin calon customer yang agak cerewet ya, cerewet, kita tanggapi saja, balas saja dengan santai. Jangan kita marah-marah. Kalau nggak beli jangan tanya-tanya, jadi orang nggak bakal berani jadinya. Jadi dia bakal bilang ke orang, kamu jangan beli di sini loh, orangnya nggak ramah, kan saya cuma nanya gitu loh. Jadi keramahan itu hal yang sangat utama ya. Jadi keramahan ini banyak sekali pengusaha-pengusaha online ya yang tumbang, bahkan yang tidak online pun banyak yang tumbang ya, karena cara pelayanannya tidak ramah teman-teman, membuat orang tidak berani. Oh di sana pemarah, di sana tidak ramah, jadi orang itu agak takut ya. Nah itu juga, keramahan juga sangat berpengaruh ya. Terkadang mereka tidak sadar dengan sifatnya melayani customer dengan seperti itu, sehingga orang takut beli di tempat dia. Oke, yang terakhir, perbanyaklah relasi atau teman. Dimana ketika kita memperbanyak relasi atau teman, disitulah rezeki kita akan datang ya. Dari kita memperbanyak teman di medsos ya, atau kita bisa ikut seminar-seminar ya. Di seminar-seminar itu biasanya banyak orang lah teman-teman, kita bisa saling tukar kontak ya. Atau juga kita misalnya kita mempunyai apa ya, misalnya ya seperti tanaman hias tadi ya, atau apalah ya, kita bisa menggandeng ya, seperti dinas, seperti kita punya misalnya pembibitan ikan ya, kita bisa berbicara kepada para dinas, kalau ada pengadaan bibit nih, saya bersedia nih ya untuk mengadakannya. Kita bisa menggandeng-gandeng para dinas ya untuk memperluas relasi ya, selain dari orang-orang umum yang beli ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali ya. Dan juga kalau teman-teman yang masih bingung dalam pengiriman nih, atau masih pemula ya, biasanya pemula ini kebingungan ya kalau ada calon pembeli yang berasal dari luar daerah, kan ngantarnya itu jauh ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang dapat customernya dari jauh, kalian bisa kirim lewat ekspedisi ya, ekspedisi ya, atau pengiriman ke pengiriman lainnya. Untuk caranya mudah sekali teman-teman, kalian tinggal packing saja dengan kotak ya, kalian bungkus, lalu kalian kasih di kertasnya alamat, tujuan, nanti ongkos kirimnya bisa ditanggung si pembeli. Dan utamakan harus transfer dulu ke kaliannya supaya tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Nah jadi itu hal utama yang harus kalian perhatikan ya dalam berjualan online ya. Yang pertama tadi harus berasal dari hobi ya, yang paling utama itu. Yang kedua itu kualitas barang kalian harus bagus supaya tidak kecewa ya para customer. Yang ketiga, kalian
harus ramah ya, supaya para customer itu tidak takut dengan kalian. Ini kebanyakan ada juga loh yang ditanya sedikit kok agak cuek, membalasnya cuma iya, cuma ini itu, nggak ada penjelasannya loh tentang produk itu, jadi orang agak malas loh. Dan yang terakhir tadi, memperbanyak relasi atau temannya, sehingga ketika kalian mempunyai banyak teman, kalian punya produk yang bagus, maka teman kalian itu akan merekomendasikannya ke teman dia. Teman dia itu nanti jika tahu produk Anda bagus, dia akan rekomendasikannya lagi ke teman dia. Begitupun selanjutnya dan selanjutnya, sehingga produk Anda dapat dikenal di masyarakat. Jadi nggak semudah yang dibayangkan ya, tinggal posting banyak deretan statusnya itu tapi nggak laku. Jadi perhatikan yang 4 tadi, mungkin kalian melupakan yang 4 tadi ya, atau salah satunya Anda tidak memakainya. Oke, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton video selanjutnya, stay di channel saya. Terima kasih sudah subscribe. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, selamat mencoba.